Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang sumber belajar dan hasil belajar. Next. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya Ulfia Hurun Ayan Paradis, kelas PAID semester 4 tahun 2021, NIM 2120202123. Mata kuliahnya yaitu pengembangan media dan sumber belajar. Dosen pengampu Bapak Dr. Handes Muhammad Isnaini, SAG MPD, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Baiklah, di sini ini ada pokok pembahasan, itu ada 7, yaitu pengertian sumber belajar, klasifikasi sumber belajar, langkah klasifikasi sumber belajar, pengkelompokan sumber belajar, manfaat sumber belajar, pengertian hasil belajar, dan instrumen penilaian hasil belajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sumber belajar. Apa sih pengertian dari sumber belajar itu? Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sumber belajar. Sumber belajar adalah sesuatu alat atau orang yang dapat dijadikan tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan sumber belajar. Sumber belajar juga merupakan daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan guru dan siswa-siswi dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik offline maupun online. Secara langsung, tidak langsung, sama offline sama online itu sama ya guys, dan sebagian atau keseluruhan. Next, nomor 2, yaitu klasifikasi sumber belajar. Ada berapa sih klasifikasi sumber belajar? Dan ada berapa sih langkah klasifikasi sumber belajar itu? Nah, di sini ada 2 ya guys pembahasannya, yaitu ada berapa sih klasifikasi dan ada berapa langkah-langkah klasifikasi sumber belajar. Next. Nah, di sini kita membahas tentang klasifikasi sumber belajar terlebih dahulu. Ini ada 2. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang, learning resources by design. Itu semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, jadi sumber belajar yang dirancang, jadi ini wujud orang atau wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu sumber belajar yang sudah tersedia atau learning resources by utilization. Sumber belajar ini telah ada namun untuk maksud dari non-instruksional, tapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kualitasnya setingkat dengan sumber belajar jenis bait, desain, setting, lingkungan, yaitu memiliki situasi atau suasana sekitar di mana baiknya materi yang disampaikan. Next. Nah, ini ada langkah klasifikasi sumber belajar. Nah, ini ada langkahnya itu ada 3, yaitu pertama, pengolongan ketersediaan sumber belajar. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui ketersediaan sumber belajar yang ada pada sumber lembaga pendidikan. Titik dari proses ini akan diketahui manakah sumber belajar yang sangat diperlukan,
Akan tetapi belum ada sehingga ada usaha untuk mengadakannya, baik melalui pembelian, penyewaan, atau yang lainnya. Yang kedua yaitu membuat daftar kebutuhan. Nah, membuat daftar kebutuhan itu bisa melalui identifikasi sumber dan sarana pembelajaran yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Selanjutnya, yang terakhir yaitu membuat daftar investasi. Nah, daftar investasi ini bisa melalui sumber daya, sarana belajar yang sudah tersedia dan yang ada di dalam lembaga pendidikan. Next. Yang ketiga, pengelompokan sumber belajar. Ada berapa sih pengelompokan sumber belajar ini? Nah, next. Ini ada 3 pengelompokan sumber belajar. Yang pertama itu lingkungan. Nah, lingkungan ini berupa benda-benda yang alami di sekitar kita, seperti batu, tumbuhan, sawah, sungai, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu yang kedua, karya siswa. Nah, media yang diciptakan oleh siswa ini misalnya lukisan, peta, media elektronik, bisa berupa elektronik baik yang dibuat sendiri maupun yang sudah tersedia. Yang ketiga, media cetak. Nah, media cetak ini bukan seperti koran, tetapi dari narasumber. Bisa berupa seorang ahli dalam bidang tertentu sesuai dengan pelajaran mereka. Sekali bisa dimanfaatkan baik dengan cara berkunjung ke tempat mereka bekerja atau mereka yang mendatangi ke sekolah kita. Next. 4. Manfaat sumber belajar. Ada berapa sih? Dan apa saja sih manfaat sumber belajar? Nah, di sini ada 4 manfaat dari sumber belajar. Yang pertama itu agar siswa lebih kreatif dalam mengajukan pertanyaan. Yang kedua, siswa lebih berminat dalam pengembangan gagasan. Yang ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan inisiatif dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tersedia. Selanjutnya, siswa dapat mendemonstrasikan inisiatif dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tersedia. Nah, itu manfaat dari sumber belajar. Selanjutnya, yang kelima, yaitu pengertian dari hasil belajar. Apa itu hasil belajar? Next. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian dari hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa melalui kegiatan belajar. Dalam pengertian lainnya, hasil belajar adalah pola-pola pembuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Next, ada instrumen penilaian hasil belajar. Ada berapa sih? Ada 2 ya guys. Yang pertama itu tes, yang kedua itu non-tes. Nah, itu untuk yang tes itu ada 3. Tes tertulis, tes lisan, dan tes praktek. Nah, selanjutnya nih yang non-tes. Nah, contohnya itu apa sih gitu kan? Yang kedua yaitu angket, wawancara, observasi, skala sikap, hacking, dan checklist. Oke, thank you guys yang telah mendengarin video kali ini. Maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.